tapi berusaha mengedukasi praktisi konstruksi dengan tekad demi Indonesia, khususnya dunia konstruksi berkualitas secara manajemen. Ayo bangun Indonesia dengan tangan Indonesia, bukan tangan elu, Cin. Halo, saya Safriandi. Saya pemilik akun Facebook bernama MS Project ala Safriandi. Kali ini saya akan bahas CPI dan SPI. Jika pemilik proyek bertanya tentang CPI dan SPI, apakah kontraktor perlu memberitahu nilainya? Berapa nilai SPI dan CPI proyek ini, Pak? Pertanyaan owner kepada kontraktor. Berapa nilai SPI dan CPI proyek ini, Pak? Kok SPI dan CPI kontraktor ditanya? Owner ya? Kontraktornya bingung. Untuk menjawabnya, kita akan bahas bagaimana nilai indikator CPI dan SPI didapat. Peringatan, semua materi yang saya bahas adalah ala Safriandi. Jika berbeda dengan yang orang lain ajarkan dan penonton menganggap ini tidak benar, silakan abaikan materi ini. Cost Performance Index atau CPI yaitu indikator untuk mengukur efisien penggunaan anggaran proyek. Jadi ini sebenarnya adalah ilmu earned value atau evaluasi earned value. Rumusnya adalah BCWP dibagi ACWP atau sekarang kita nyebutnya earned value dibagi actual cost. Penilaian. Jika nilai CPI lebih besar dari 1, biaya pekerjaan lebih hemat. Itu teorinya. Jika CPI sama dengan 1, biaya pekerjaan sesuai anggaran. Namun, jika CPI lebih kecil dari 1, maka biaya pekerjaan melebihi anggaran atau boros atau rugi gampangnya. Kalau SPI itu adalah Schedule Performance Index. Jadi adalah nilai pekerjaan yang seharusnya telah diselesaikan pada suatu waktu tertentu. Jadi konsepnya adalah menghitung waktu penggunaan waktu. SPI rumusnya EV dibagi PV atau BCWP dibagi BCWS. Jika SPI lebih besar dari 1, maka penyelesaian pekerjaan cepat dari jadwal. Jika SPI sama dengan 1, penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal. Jika SPI lebih kecil dari 1, penyelesaian pekerjaan tertunda atau disering disebut terlambat. Ini BCWS ya, atau disebut PV pada zaman sekarang. Itu BCWP atau sekarang lebih sering dikenal dengan EV, Earned Value. ACWP atau disebut AC. Silakan di-pause untuk membaca lebih lama. Oke, kita akan bahas dulu kurvanya ya. Jadi kalau yang putih ini adalah EV-nya, Earned Value-nya. Yang kuning, apabila kita evaluasi di garis ini, yang kuning ini berimpitan dengan nilai EV-nya. Jadi ACWP-nya itu berimpitan dengan nilai EV-nya. Jika nilai CPI-nya 1, kemudian karena berimpitan. Kalau di atas 1, maka bentuk kurvanya biasanya begini. Kalau di bawah 1, biasanya kurvanya bentuknya kayak gini. Silakan di-pause untuk dibaca. Nilai BCWS atau PV dan BCWP atau EV itu berdasarkan RAB atau rencana anggaran biaya. Atau RAP, rencana anggaran lapangan. Jadi kita sering bingung nih, ini nilainya berdasarkan RAB atau RAP. Jika nilai PV dan EV berdasarkan RAB, maka CPI lebih besar dari 1 berarti pekerjaan lebih hemat. Seperti teori tadi. Belum tentu benar. Ya. Nah, yuk kita bahas. Misalnya berdasarkan RAB, EV-nya tuh 1 juta. Misalnya pasangan keramik itu 1 juta. Lalu AC-nya, aktual cost-nya 950.000.
Tentunya CPI-nya adalah 1 juta dibagi 950.000 atau nilainya 1,052632 atau CPI-nya lebih besar dari 1. Lalu apakah kontraktor hemat dalam pengelolaan anggaran? Jawabannya tidak. Karena kontraktor harusnya menggunakan data RAP. Misalnya keuntungan 15% dari RAB. Jadi RAP-nya itu 85% dari nilai RAB. Kembali ke contoh tadi, jika RAP-nya adalah 15% dari RAB, maka baru bisa dibilang hemat jika rumusnya menjadi EV itu 1 juta dikurang 15%, jadinya 850.000. Maka indikatornya seharusnya 1 juta dibagi 850, yaitu 1,177. Jadi jika AC-nya 950.000, CPI-nya itu 1 juta dibagi 950.000, itu dapat 1,052. Nah ini kan CPI-nya di bawah 1,177. Maka kontraktor rugi. Ya, jika AC-nya 750.000, maka CPI-nya adalah 1 juta dibagi 750, yaitu 1,33. Baru di sini kontraktor hemat. Karena RAP-nya tuh hanya 850. Jadi kalau 750 berarti CPI-nya benar di atas 100. Tapi kalau misalnya anggarannya 850 terus keluarannya 950, ya tentu rugi. Kalau kontraktor mau menginfokan RAP dan AC-nya, nah ini pertanyaan nih. Kontraktor mau nggak ngasih tahu RAP ke owner atau actual cost-nya ke owner? Jawabannya enggak, karena itu rahasia perusahaan. Kepo kali Pak Owner ingin mengetahui CPI kita. Mohon ditulis komentar terhadap pembahasan ini. Lalu bagaimana pembahasan SPI? Pembahasan SPI bisa teman-teman tonton di video saya nomor 63 tentang earned value yang salah. Saya Safriandi, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.